Shalom semuanya. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Oke, kita mau mulai ibadah kita ya, meskipun kita cuman sedikit, tapi kiranya semuanya ini tidak mengurangi sukacita kita untuk kita tetap beribadah. Ya, Sheris ya. Kita mau tetap sukacita, meskipun cuman kita aja, tapi kita yakin dan percaya bahwa 2-3 orang berkumpul ada Tuhan. Oke? Oke, yuk sama-sama kita sebelum kita mau mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami ada sampai dengan siang hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan kekuatan yang Tuhan beri. Kami boleh melewati tahun 2020 dan di tahun 2021 ini Tuhan kami memulai ibadah IHK Grow. Meskipun hanya sedikit, tapi kami percaya bahwa ketika 2-3 orang berkumpul, di situ juga ada Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu mengurapi kami dalam ibadah Grow siang hari ini. Dalam nama Yesus, yang siap ibadah katakan, amin. Oke, teman-teman, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Tangan dan nyanyi di rumah ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Semuanya siap untuk memuji Tuhan, amin. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep
deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Oke teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan pujian kesayangan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anak. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Nah, oke. Sebelum kita masuk di firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Tuhan, walaupun kami hanya sedikit, tapi kami percaya kuasa-Mu dinyatakan dalam firman Tuhan hari ini, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan memberkati Papi Fendi yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah pesan dari Tuhan agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, sama-sama katakan, amin. Amin, 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 amin. Terima kasih, Cici Kesia. Terima kasih semuanya. Shalom semuanya. Luar biasa. Papi mau ngucapin sebelumnya Happy New Year untuk semua anak-anak YK Grow ya. Selamat tahun baru dan semoga kita semua tetap sehat, tetap bisa ketemu nanti satu saat di gereja sama-sama beribadah. Amin, 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 amin. Nah,
Kalau kita bahas tentang tahun baru, pasti ya semuanya pengen punya harapan yang baru ya, pasti punya pengen yang habis dari liburan, pengen ketemu sama teman-temannya, pengen cepet-cepet doa bisa sekolah lagi gitu ya, pengen juga kita berdoa sama-sama penyakit COVID itu, virus COVID-nya udah habis selesai gitu ya tahun ini ya, karena udah ada vaksin. Nah, hari ini Papi akan bawakan sebuah tema, sebuah judul tentang perubahan, sama-sama katakan perubahan. 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 Nah, diawalin dengan perubahan itu dari sebuah ayat. Nah, Papi bisa minta tolong mungkin J-Series bisa di-unmute, bisa dibacain dari yang janganlah. Ayatnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan hidup ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oke, terima kasih CC Series. Ya, di Roma 12 ayat 2 tadi kita udah dengar dari CC Series bahwa firman Tuhan menasehati kita semua, anak-anak Grow khususnya, jangan kita jadi serupa dengan dunia ini. Tetapi, ya artinya berarti kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Gitu. Nah, mungkin sebuah kalimat atau kata yang agak sedikit mungkin kita udah sering dengar, berubah. Apa sih arti berubah? Berubah itu apa? Maksudnya kita mesti ngapain? Nah, definisi berubah kalau kita terjemahkan di dalam kata per kata, berubah itu punya arti atau makna menjadi lain atau berbeda dari semula. Ya, kalau dari semulanya itu misalnya kulit warna kita putih misalnya, tapi karena kita liburan kemarin kita main ke pantai, mungkin ada yang jalan-jalan, terus kesengat matahari misalnya agak hitam. Nah, itu berubah, kulit warna kita berubah. Karena kenapa? Karena awalnya atau asalnya semulanya itu warnanya putih, kemudian setelah kita bermain di luar jadi ada yang merah, ada yang warnanya agak gelap atau hitam, berubah gitu. Ya, itu contohnya gitu. Atau mungkin ada juga yang nggak main sih hari ini, mungkin kemarin liburannya di rumah aja, tapi mungkin ada yang potong rambut, dipotongin sama mami sama papinya, ya kayak papi gitu. Papi dipotongin rambut sama mami Santi gitu misalnya gitu ya. Jadi berubah, jadi warnanya bukan warnanya, tampilannya jadi rambutnya jadi pendek, ya kurang lebih seperti itu. Nah, dalam terjemahan yang lain, berubah itu juga artinya berganti arah ya, berubah arah ya. Kalau misalnya kita naik pesawat ya, berubah arah itu artinya tadinya arahnya mungkin ke barat kemudian jadi ke arah timur gitu ya, kira-kira seperti itu. Perahu pun juga gitu. Nah, berubah disimpulkan artinya tidak menjadi sama dengan yang sebelumnya atau awalnya ya. Itu paling mudahnya menerjemahkan definisi kata berubah. Nah, pesan perubahan itu cuma ada dua hari ini. Papi nggak baca banyak, bahas banyak-banyak. Yang pertama, pesan perubahannya adalah dikatakan firman Tuhan, jangan serupa dengan dunia. Ya, jangan serupa dengan dunia. Nah, jangan sama atau serupa dengan dunia itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya be conform ya. Be conform itu apa sih? Nah, Papi menerjemahkan conform itu atau serupa itu seperti ini. Jangan menjadi serupa itu atau conform itu artinya jangan kita ditekan dari luar, kemudian kita menjadi sebuah hal yang sama, sesuai dengan cetakan atau pola tertentu. Ya, mungkin anak-anak Grow ya, atau Series atau siapa, Kasiska atau CKC juga mungkin sering pernah dengar yang namanya mainan yang namanya Play-Doh. Ada yang pernah dengar atau pernah main? Kalau Papi sih udah sering main ya, cuman dulu nggak ada namanya Play-Doh. Dulu sih namanya lilin, kalau orang ngomong lilin cetakan gitu. Nah, sekarang ada namanya lilin cetakan yang dikasih nama Play-Doh. Play-Doh itu punya sebuah apa ya, ciri. Jadi kalau kita mainin Play-Doh atau lilin ini, kita tuh punya banyak sekali cetak-cetakan, ya benar nggak? Ada yang bentuknya warnanya bulat, ada yang segitiga, ada yang apapun gitu ya. Nah, lilin ini kalau kita bentuk ya, kalau kita
ditekan, misalnya kita punya cetakan contoh segitiga, contoh gitu ya. Kalau kita punya cetakan segitiga itu kita tekan kepada lilin Play-Doh itu, nah si Play-Doh ini akan mengikuti bentuk atau cetakan sesuai dengan apa yang ditekan dia. Kalau bentuknya segitiga, maka Play-Doh yang tadinya mungkin kotak atau bulat, ketika ditekan, di dalamnya itu jadi segitiga. Mungkin anak-anak grow bisa ngelihat ya di contohnya seperti itu. Ada yang bentuknya segitiga yang orange gitu ya, ada yang bentuknya bulat yang warna biru, ada yang warnanya yang ungu ya, purple, ada yang bentuknya gerigi seperti itu. Dia mengikuti ya, mengikuti apa? Mengikuti alur atau cetakan di mana dia ditekan. Nah, firman Tuhan Alkitab mengatakan bahwa anak Tuhan itu seharusnya tidak boleh sama dengan dunia. Nah, dunia ini tuh punya cetakan, punya standar, punya hal-hal pemikiran dari mereka, dari dunia. Nah, kita hidup di dunia ini, kadang kita seringkali tidak sadar, kita ngikutin apa kata dunia gitu. Ya, kalau dunia saat sekarang ini lagi heboh, lagi booming, pakai iPhone 12, ya. Pasti orang pada dengar ya, kita semua yang dengar tahu lah iPhone 12 itu keren ya, kameranya wah kayak di belakang itu ada 4 ya, kameranya bagus, kameranya ada 4, wah keren banget deh kalau pakai iPhone 12. Nah orang dunia berpikir begini, kalau nggak pakai iPhone 12 lu berarti nggak keren, bener nggak? Kita sering kali merasa begitu nggak? Sering kali kalau kita punya iPhone 12, iPhone yang terbaru, kayaknya kita orang yang paling keren di seluruh dunia ini, bener nggak? Ya kasih sama CKC mungkin ketawa-tawa ya, mungkin tersenyum gitu. Iya ya, kalau punya iPhone 12 tuh kayaknya maunya pamer gitu ya, foto di cermin gitu kelihatan ada logo Apple-nya gitu. Benar nggak? Kita pengen serupa dengan dunia ini. Dunia itu punya pemikiran kalau pakai handphone terbaru pasti lu keren, pasti kamu keren. Nah, contoh serupa dengan dunia ini juga banyak. Ada yang namanya negative thinking. Tadi udah yang namanya contoh pertama adalah kesombongan. Itu tadi yang contoh iPhone. Negative thinking. Kita sering kali dunia itu punya pemikiran yang negatif. Misalnya apa? Misalnya kalau ada orang baik, ya, ada orang tiba-tiba baik sama kita. Kita selalu punya pikiran apa? Pasti orang ini ada maunya. Pasti ada udang di balik batu. Gitu, benar nggak? Kadang-kadang kita suka begitu ya. Kenapa nih orang tiba-tiba baik? Kenapa tiba-tiba orang ini kasih saya sesuatu? Pasti ada maunya nih. Pasti lagi pengen ada apa minta tolong ya. Kita kadang-kadang punya pikiran-pikiran seperti itu ya. Mungkin juga pikiran dunia itu yang ada yang ketiga namanya iri hati. Ya, iri hati artinya apa? Kita suka apa ya? Suka jealous. Kalau orang lain punya apa gitu ya, teman-teman kita punya apa, kita nggak punya atau belum punya, kita sering kali jealous. Ya, kita sering ngereng-ngereng sama mama papa kita. Ma, apa aku juga dibeliin dong iPhone. Ya, kasih aja udah pakai iPhone yang gambarnya apel kegigit. Masa aku nggak ada, apelku masih penuh gitu ya, jadi cherry pon gitu. Mungkin seperti itu contoh gitu ya. Nah, orang yang iri hati itu kadang-kadang nggak pernah puas. Kalau orang punya apa, dia pengennya punya. Ya, selalu pengen gitu. Apa yang orang lain milikin tuh dia kayaknya pengen gitu. Padahal dia nggak mengukur gitu. Apa yang dia punya, belum tentu dengan apa yang dia punya itu dia bakal happy. Enggak. Kalau orang iri hati itu selalu bawaannya apa juga nggak pernah puas. Ya, itu contoh keserupaan dengan dunia. Ada juga nanti diajarin sama kakak-kakak guru yang lain tentang nanti pergaulan dunia. Ya, tentang hidup kudus, tentang hidup di media sosial, ya, nanti cara bersikap, cara berbicara. Ya, tapi nggak bahas semuanya. Nanti minggu-minggu depan kakak-kakak yang lain, kakak Siska, kakak Kesia, Kak Andrew, nanti akan jelasin semua. Keserupaan dengan dunia itu, kita nggak boleh anak Tuhan tuh seperti itu. Gitu. Ya, oke, kita next ya. Nah, pesan perubahan yang pertama tadi adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Ya, kalau ingat-ingatnya gampangnya apa? Play-Doh. Ya, anak Tuhan itu bukan Play-Doh. Ya, ditekan atau dipengaruhi oleh dunia, kita nggak boleh ikut-ikutan gitu ya. Bukan artinya nggak boleh atau nggak punya iPhone, bukan seperti itu. Tapi pesannya adalah jangan selalu mengikuti apa kata dunia. Ya, yang penting kalau orang ngomong ya, yang penting kalau punya telepon, yang penting punya handphone ya bisa digunain.
Ya, bisa gunain untuk belajar, bisa gunain untuk membaca firman, bisa telepon, bisa SMS atau WhatsAppan sama mami papi, udah cukup. Ya udah, nggak usah yang lain-lain, nggak usah mesti gimana-gimana gitu ya, kurang lebih seperti itu. Pesan perubahan yang kedua cepat aja, yaitu adalah berubahlah ya. Tadi jangan sama seperti dunia. Nah, pesan perubahan kedua adalah berubahlah. Berubahlah oleh apa? Oleh pembaruan budi ya. Kita mesti berubah. Berubahnya menuju apa? Menuju pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu kayak gimana sih? Nah, gampangnya seperti ini. Ya, ada sebuah ilustrasi pembaharuan budi itu atau be transform itu artinya perubahan yang dimulai atau terjadi dari dalam, bukan dari luar. Ya. Ini ada satu ilustrasi sebelah kiri kita melihat ada sebuah gelas yang diisi oleh Coca-Cola. Ya, di sini Papi percaya semua dari yang hadir pasti pernah minum Coca-Cola. Gelas itu adalah ilustrasi daripada kita, ya, diri kita nih. Tapi semua anak-anak grow di sini adalah gelas yang kosong. Kalau kita diisi dengan Coca-Cola, Coca-Cola itu isinya manis, ya. Tapi kita tahu bahwa semua pendapat ahli dan dokter itu bilang kebanyakan minum Coca-Cola itu nggak bagus karena apa? Mengandung gula yang terlalu tinggi gitu. Kalau orang-orang yang udah ngerti, orang-orang yang tua pasti nggak pernah mau rekomen untuk minum Coca-Cola setiap hari karena itu mengandung dengan kadar gula yang tinggi sekali gitu. Ya, kalau orang yang sakit gula udah nggak boleh minum Coca-Cola tuh. Gitu. Ya, sesuatu yang manis, sesuatu yang gelap ya. Kalau kita lihat Coca-Cola itu kan warnanya gelap gitu. Nah, itu bicara mengenai kadang-kadang kita tuh sebagai gelas kita disusupin ya sama hal-hal dari dunia ya. Manis, sesuatu yang kelihatannya manis tapi sebenarnya mengandung gula, bisa sakit kalau kita minum kebanyakan. Kemudian kotor jadinya ya dengan adanya Coca-Cola itu jadinya gelasnya bukannya putih bersih, bukannya bening, tapi jadi gelap warnanya gitu. Ya, sama seperti hidup kita. Kadang kita secara nggak langsung kita banyak bergaul sama dunia, kita nonton film, kita bergaul sama teman-teman kita. Banyak pengaruh-pengaruh yang didatangkan dari film, dari apapun masuk ke dalam pikiran kita. Nah, bagaimana caranya membersihkan itu semua? Bagaimana kita berubah dengan pembaharuan budi kita? Nah, ada ilustrasi yang kedua di sebelah kanan. Pernah coba ya, kalau gelas Coca-Cola itu kita semua teman-teman grocokin atau grocokin itu bahasa Indonesianya ya, mungkin dialirin oleh air terus-menerus, ditetesin air terus-menerus. Nah, Coca-Cola itu secara pelan-pelan nanti akan berganti jadi air yang biasa, air putih. Coba aja nanti punya gelas Coca-Cola terus ditaruh di wastafel, kemudian wastafelnya dibuka, airnya terus dimasukin ke dalam gelas. Percaya atau tidak, Coca-Cola itu nanti semuanya akan berubah jadi putih. Ya, pada satu akhir atau endingnya adalah berubah jadi seperti air bening. Gelasnya menjadi bening, isinya cuma air. Nah, itulah yang dinamakan dengan transform atau berubah dengan pembaruan budi. Dimulai dari dalamnya, kontainernya. Ya. Apa yang dirubah sebenarnya? Maksudnya apa berubah dengan pembaruan budi? Singkatnya, gampangnya adalah memasukkan pikiran Kristus ke dalam pikiran kita. Ya, memasukkan pikiran Kristus atau pikiran Tuhan ke dalam pikiran saya, pikiran kita semua. Ya, lah caranya gimana pikiran Kristus dimasukin ke dalam pikiran kita? Manusia kan punya pikiran terbatas, kita punya otak terbatas. Nah, caranya adalah dengan cara yang tadi, yang gampang. Ya, gampangnya dalam arti apa? Sebenarnya ini mudah untuk dikerjakan, cuman kadang-kadang kita malas melakukannya. Yang pertama, kita bisa baca Alkitab. Ya, sering nggak kita setiap hari kita disiplinin diri kita untuk setiap hari bangun tidur ataupun sebelum kita tidur kita baca Alkitab. Jangan-jangan kita baca Alkitab kalau hari Minggu doang gitu ya. Jangan ya, anak IHK Grow harus baca Alkitab setiap hari. Yang kedua, berdoa. Ya, berdoa bukan sehari 3 kali papi gitu. Doa pagi, doa makan, doa tidur gitu. Itu cuman doa laporan gitu. Ya. Kalau kita ujian atau kita sekolah atau kita ulangan, kita doa nggak gitu. Nah, jadikan kita doa itu jadi gaya hidup kita. Ya, kalau ada masalah, kalau kita lagi happy, kita dapat juara 1, dapat ranking, sudah nggak kita berdoa, kita ngucap syukur sama Tuhan gitu. Nah, ini harus jadi kebiasaan anak-anak IHK Grow. Yang papi harapin kita ini masuk the year of level up gitu. Anak-anak IHK Grow harus satu tingkat lebih hebat atau lebih baik daripada sebelumnya tahun 2020.
Ya, walaupun hari-hari ini masa pandemi kita ibadahnya cuma Zoom online, tapi yang hadir sedikit, nggak banyak, nggak rame, ya nggak apa-apa. Kita harus tetap jaga kita punya pikiran, tetap harus ada pikiran Kristus, ada pikiran Tuhan Yesus dalam pikiran kita. Yang ketiga, caranya gimana? Nyanyi, muji nyembah Tuhan. Ya, kayak tadi ada lagu diawalin. Ya, sama-sama nyembah Tuhan. Mungkin kalau papi suaraku nggak terlalu bagus, ya udah di mute aja, kita nyanyi aja. Tuhan nggak masalah kok. Dia nggak cari kita yang suaranya bagus, enggak. Yang penting adalah dasar hati kita, motivasi kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuji kebesaran Tuhan. Kita mau berterima kasih, bersyukur sama Tuhan dengan menaikkan pujian seperti itu. Yang keempat, caranya gimana? Ikut ibadah persekutuan. Ya, di Zoom ini adalah cara untuk kita seperti handphone dicas, ya. Ya, yang tadinya kita lagi punya masalah. Tapi kalau kita ibadah ketemu sama teman, kita dengar firman Tuhan, kita ketemu sama Kak Siska, kita dikasih shalom sama Cekesia, dengerin senyumnya segala macam. Kan kita secara tidak langsung kadang-kadang kita pikir, kita lupa sama masalah kita. Ternyata ada teman baik loh, ada kakak-kakak grow loh yang perhatian sama saya loh, gitu loh. Jadi itu yang menjadikan kita berubah dari dalam. Karena kenapa? Karena ada pikiran Kristus masuk dalam pikiran kita. Kita tidak lagi yang namanya negative thinking, kita tidak lagi iri hati, ya. Semua hal-hal yang negatif yang tadi Papi sempat singgung di awal, jangan keserupaan dengan dunia. Kalau kita sudah masukkan ke dalam pikiran Kristus, itu sudah tidak ada lagi, ya, sudah mulai berubah, ya, namanya berubah. Nah, yang terakhir, kenapa sebenarnya Papi ini mau ajarin ini dari awal, dari bulan Januari? Kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus baca firman? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus muji nyembah Tuhan? Kenapa sih kita mesti duduk online, udah sekolah online, udah kuliah online, ini sekarang ibadah online. Tujuannya nggak lain, nggak bukan dengan seperti yang tadi di Roma 12 ayat 2 bagian terakhir. Dibaca supaya kita berubah itu supaya apa? Supaya kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan. Apa yang baik buat kita, apa yang berkenan pada Tuhan, apa yang sempurna menurut Tuhan buat hidup anak-anak grow. Nah, gitu. Jadi tujuan perubahan itu sebenarnya bukan buat Tuhan. Kita baca Alkitab, kita muji nyembah Tuhan, kita berdoa, kita ikut Zoom ini bukan untuk Tuhan sebenarnya, untuk kita. Supaya anak-anak grow bertumbuh dengan baik, kita menjadi pribadi yang bertumbuh, berkenan sama Tuhan, kita dewasa secara rohani, kita tahu apa yang baik untuk kita kerjakan. Gak perlu disuruh-suruh sama mami papi untuk, ayo dong tolongin papi mami. Kita sendiri anak grow udah tahu, kalau aku lagi nggak ngapa-ngapain, mamiku lagi repot, aku bantuin mami. Itu loh perubahannya. Sehingga mami papi kita bisa ngeliat, kok beda ya si Aris ya? Kok sekarang helpful ya? Maksudnya suka membantu kita ya? Kok si Aris kalau lagi ada ini ulangan apa, kok berdoa ya? Kok Cekesia kalau lagi ada masalah kok nggak nangis ya? Tapi sekarang malah suka muji menyembah Tuhan. Kok Kak Siska kok nggak kayak dulu ya gitu ya? Sehingga orang-orang bisa lihat di sekeliling kita. Kita menjadi pribadi yang berubah. Kita bukan lagi orang yang lama, bukan yang sama seperti dunia, tapi kita menjadi orang anak-anak Tuhan yang baik. Itu sekian hari ini kira-kira yang Papi bisa bagiin. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Yuk, sebelum kita akhiri, mari kita tundukkan kepala, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biar kebenaran firman-Mu menuntun setiap langkah kaki anak grow untuk sama-sama tidak menyerupai dengan dunia, tapi kami mau sama-sama berubah, dimulai dengan pembaruan budi. Kami mau memasukkan pikiran Kristus lewat kami membaca firman-Mu, kami mau berdoa setiap hari, kami mau memuji menyembah Tuhan di dalam setiap apapun yang kami hadapin. Dan kami mau rindu Tuhan untuk tetap terus terkoneksi melalui ibadah. Baik itu ibadah offline nanti satu saat setelah pandemi ini berakhir. Ataupun ibadah secara online melalui Zoom ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kuasa dan kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Ubah hidup kami mengawali tahun 2021 ini dengan satu komitmen. Kami mau berubah, kami mau level up, kami mau terus dipimpin Tuhan. Dan kami percaya
Setiap perubahan akan mendatangkan kebaikan buat setiap anak Grow. Berkati anak Grow yang hari ini hadir, baik mereka yang menonton ibadah ini dengan siaran tunda. Berkati kami semua, pribadi kami, dan lindungi kami, jauhi kami dari virus COVID, dan berkati masa depan kami. Kami percaya setiap anak Grow diberikan masa depan yang terbaik, dituntun Tuhan, setiap studinya diberkati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Papi Fendi untuk khotbahnya hari ini. Nah, ada Dede Evelyn. Thank you. Hai Dede Evelyn. Halo. Aduh, Mana halo Dede? Dede. Kameranya mana? Hei. Oh, kelihatan mukanya. Dede udah mandi belum? Mana Oh, Cece, bisa. Dek? CC Tika nggak Ditutup ada. lagi. Evelyn. CC Tika kemana, Dede? Hah? Itu Hah? laptopnya dibetulin. Laptopnya. Kenapa? Laptopnya kenapa? Dibetulin. Oh, dibetulin. Lagi rusak. Ya. Lagi rusak ya? Ya udah, semoga laptopnya cepat sembuh ya. Itu Mama lagi ngapain? Itu lagi masak ya? Bikin susu kacang. Oh, bikin susu kacang. Wah, pantesan Dede semakin sehat ya. Semakin cantik. Makannya terus dapat susu kacang lagi habis ibadah. Aku Kapan-kapan nonton Dede. Kapan-kapan traktir Cekesia sama Cesiska ya. Kasih Ska ya. Susu kacangnya bilangin Mama. Iya. Dedek besok masuk sekolah ya? Iya kali. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Jadi udah mulai sekolah besok. Belum tahu. Jadwalnya. Oh. Terus pada liburan kemana? Cici Series sama Dede. Cici Series dulu deh. Liburan kemana nih? Ada cerita apa? Cici Series? Liburannya kemana? Atau ada pergi kemana nggak? Kemarin tahun baru ada niup trompet nggak? Atau main kembang api? Hah? Cici Series nggak di-unmute. Halo? Ah, gimana C Series? Kemarin tahun barunya? Ada main kembang api atau trompet atau pergi kemana nggak? Enggak. Enggak. Nggak main trompet, nggak main kembang api juga? Enggak ya? Kayaknya nggak boleh main trompet ya, Kak Siska ya? Atau, Iya kan? hah? Nggak boleh. Nggak boleh trompet ya sekarang ya? Lagi COVID sih ya. Tapi Kalau series Dede kayak kemana nggak, Dede? Dede Evelyn Nggak kemana-mana. makan ikan dong di Dia rumah. juga belajar salon ya. Nggak kemana-mana. Kalau enggak ke itu doang. Kayak kemarin nih. Dedek ngebakar ayam. Kata mama nggak boleh keluar. Oh, Mama nggak baik keluar. Iya, sama. Papi juga nggak boleh keluar kemana-mana. Dedek nggak bakar ayam, Dek, kemarin. Tuh, dibakar ayamnya nggak? Cuma main kembang api Main kembang api di dalam ya? di loteng. Oh, kayaknya kemarin Papi lihat Dede lagi main TikTok kayaknya sama Kak Rara kayaknya. Hei. Iya kan? Oh iya, aku juga lihat. TikToknya mana? Kok nggak dikasih lihat sih? Mesti dikasih lihat nih. Ya pada belajar. Jangan. Jangan. Kenapa? Ada. Bisa malu begitu. Boleh dong. CKC juga mau lihat loh TikToknya Dede. Hah?
Ya udah ntar kasih lihat Kak Siska aja ya. Tuh dikirim tuh. Nanti di follow sama Kak Siska. Lumayan tambah 1 follower nanti. Ya udah, oke. Oke, foto dulu ya sebelum kita akhiri ibadahnya. Berapa ini? Ada 7. Jam berapa? Jam 1.42. Apa-apa, ya udah. Yuk, siapa yang fotoin? Kak Siska. Aku ini pakai handphone. Ya, nggak apa-apa. Ayo, foto. Biasa Kak Siska yang... Aku zoom-nya pakai ini. Oh, zoom-nya pakai handphone. Oke. Papi yang fotoin aja kalau gitu. Oke, semuanya. 1, 2, 3. Cheese. Wah, CKC lagi di luar nih kayaknya. Oke, terima kasih semuanya sudah gabung sama IHK Grow. Thank you. Ya, selamat tahun baru. Semoga semua anak Grow sehat-sehat selalu dan tetap pintar. God bless. Bye Syaris, thank you ya. Bye Syaris. Dadah. Salam buat Cece, buat Mama, Berkati. Papa ya. Cece, Bye. Devlin juga. Bye. Berkati. Dadah.